Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, ikhwati billah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Ghasyiyah ya. Insyaallah kita masuk di ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan? Yang nurun aslinya melihat ya. Tapi melihat di sini melihat dengan disertai mengambil pelajaran gitu ya. Sambil dianalisa, sambil dipelajari sehingga dia mendapatkan satu pelajaran gitu ya. Jadi afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, nanti ayat-ayat yang setelahnya sampai di wa ilal ardi kaifa sutihat, itu ayat-ayat yang isinya adalah kita itu diperintahkan untuk melihat al-kaun, ayat-ayat kauniyah. Jadi sebelumnya kita ditunjukkan, diberikan gambaran tentang neraka, tentang surga, neraka dengan gambaran penghuninya al-ashqiya ya, surga dan penghuninya as-su'ada. Nah, artinya itu menjelaskan tentang hari kiamat. Dan selalu ya di surah Makkiyah itu orang-orang kafir, orang musyrik, mereka mengingkari terkait itu semuanya. Mana mungkin terjadi seperti itu? Gak ada hari kiamat, gak ada hari di mana manusia dikembalikan kemudian diberikan balasan. Gak mungkin, mustahil. Nah, kemudian di ayat 17 ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan kekuasaan sekaligus juga nikmatnya, gitu ya. Dan ternyata Allah bisa. Artinya nggak ada bedanya nanti di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah bisa, di akhirat juga bisa. Nah ini, maka coba kalian perhatikan. Jadi afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak memperhatikan ilal ibil, ke onta, kaifa khuliqat, bagaimana mereka diciptakan. Ay kaifa yasihhu lil musyrikina inkar al ba'thi wal ma'adi wastib'ad wuqu'i dzalika. Wastib'ad wuqu'i dzalika. Jadi bagaimana orang-orang musyrik ini mengingkari yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan mereka menganggap jauh itu tidak akan terjadi. Sementara wahum yushahidun al-ibil allati hiya ghalibu mawashimu akbar makhluqat fi bi'atihim. Kaifa khalaqaha Allahu ala hadzal nahwil badi. Jadi mereka menunjukkan kemustahilan hari kiamat, tidak mungkin terjadi. Maka perhatikan orang-orang kafir, orang musyrik, perhatikan onta itu diciptakannya itu bagaimana? Nah, kenapa kok yang dibahas onta? Ya karena orang Arab itu hewan yang paling dekat dengan mereka adalah onta. Sehari-hari mereka itu onta. Pokoknya onta itu hewan yang didambakan, hewan yang berharga. Ada satu hadis, jika engkau memberikan hidayah
jika Allah memberikan hidayah lantaran engkau, Allah berikan hidayah seseorang lantaran dirimu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah bagi mereka itu min khumurin na'am. Onta merah itu harta yang sangat berharga bagi mereka. Nah ini, di samping juga keunikan dari onta ya. Onta itu hewan yang badannya besar, kemudian kuat, kemudian ajib gitu ya, unik, mampu membawa beban, memikul beban, nurut ya, tangqadu lil waladis shaghir, walaupun anak kecil yang pegang, nurut dia. Bisa dimakan, watukal wa yuntafa'u biwabriha. Bisa dimakan, bulunya bisa dipakai, kemudian bisa diminum susunya, kuat menahan lapar, menahan haus. Artinya begitu banyak manfaatnya. Onta ya, hewan yang seperti itu manfaatnya banyak sekali untuk transportasi, untuk dikonsumsi, dagingnya, susunya. Bahkan ada yang di zaman Nabi ada yang berobat dengan air kencing unta. Ada seorang ustadz Indonesia viral waktu itu ya, minum air kencing unta. Ternyata ketika diteliti air kencing unta itu mengandung antibiotik, tapi dosisnya tinggi. Wallahu alam yang benar bagaimana. Tapi intinya kembali bahwasanya unta ini laha manafi, dia memiliki manfaat yang sangat banyak. Tadi bisa dimakan, bisa dikendarai, bisa diminum susunya, bisa untuk memikul beban, bahkan matanya itu tertutup dengan apanya itu? Bulunya. Itu memang sudah disiapkan oleh Allah karena dia berjalan di padang pasir. Ketika ada pasir nggak masuk, tertahan oleh bulunya yang tebal itu, nyimpen air. Katanya perjalanan 10 hari itu kuat, nggak makan nggak minum dia. Unta ini Mercy-nya padang pasir. Mercy nggak butuh bensin 10 hari nggak butuh dia. Tapi habis itu kasih makan, kasih minum. Itulah uniknya unta. Artinya sesuatu yang unik begitu bisa Allah ciptakan gitu. Nah ini tentang unta, makhluk hidup, hewan yang berupa unta. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Ay wa alla yushahiduna wa ala yushahiduna as-samaa kaifa rufi'at fawqal ardi bila amadin. Coba perhatikan langit itu bagaimana ditinggikan. Bagaimana tinggi sekali begitu, tapi enggak ada tiangnya. Kita bisa bayangkan langit yang begitu tinggi, luas, tapi enggak ada tiangnya. Bila amadin taruna, enggak ada tiangnya yang kalian lihat. Di surat Qaf ya, tadi pagi kita baca, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha. Bagaimana kami bangun langit itu dan bagaimana kami hiasi. Waalaikumsalam. Enggak cuma tinggi, enggak hanya luas. Langit itu penuh dengan hiasan. Bintang gumintang. Nah, itu saking banyaknya bintang ya. Bintang gumintang. Bintang itu miliaran itu. Bayangin itu. Loh ini Allah begitu kuasanya. Kalau hanya membuat kiamat mah gampang sih. Merusak itu perbuatan yang paling gampang. Iya enggak? Merapikan yang susah. Tapi bagi Allah enggak ada yang susah.
kun fayakun, mudah bagi Allah. Jadi kalau memustahilkan hari kiamat, ini pikiran yang ya apa namanya, yang tidak masuk lah, tidak masuk akal. Hari kiamat pasti mudah bagi Allah. Itu langit ya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, ay ju'ilat mansubatan qa'imatan marfu'atan alal ardi. Ya intinya, apakah mereka tidak memperhatikan ke gunung nusibat, ditegakkan, dikokohkan. Kita lihat gunung kan kokoh itu, nggak bergerak itu, diem, sabita, rasiyah, qaimah, marfu'ah, meninggi gitu ya. Ini gunung, dan ternyata gunung itu autad, al-watad, tiang pasaknya ya, pasaknya bumi. Ya, sering kita sampaikan, dengan adanya gunung, angin itu nendang dia, deng, balik gitu. Kalau nggak ada gunung, angin bebas tuh, liar tuh. Kalau angin liar bagaimana? Ya bisa mengkocar-kacirkan. Ya. Kalau padang pasir itu kan nggak ada gunung, padang luas itu, anginnya bebas. Makanya loh ada orang Arab Badui, kemudian dia buat tenda, udah kalau sudah ada angin itu dibombardir itu, terbangkan kemana-mana nggak jelas itu, semuanya bisa terbang semuanya. Kenapa? Anginnya bebas. Tapi kalau ada gunung, kena gunung. Ya, jadi wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kalau kita lihat gunung itu macam-macam. Ada gunung yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Macam-macam kan? Tergantung gunungnya gunung apa. Kalau gunung Indonesia banyak pohon-pohonnya kan, hijau jadinya. Ada yang warnanya putih karena ketutup salju. Masya Allah, indahnya. Di samping dia kokoh, juga penuh dengan keindahan. Ya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Belum nanti gunung itu penuh dengan batu-batu, bukan batu kali. Batu itu mampir di rumah-rumah kita, di masjid kita juga. Jadi apa? Batu alam, batu marmer. Belum nanti yang keluar cincin-cincin ya. Batu ake, batu giok, indah. Di samping kekokohannya, ya, seremnya gitu, gunung gitu, tapi menyimpan keindahan itu. Jadi di balik keseraman ada keindahan. Itulah gunung ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Belum nanti ada sumber airnya. Antum bayangin, di gunung ada sumber air. Walaupun sebagian gunung nggak ada air ya. Kalau antum ke Gunung Tua, Gunung Batu ya, di Jonggol itu, Sukamakmur Pak, Jonggol itu ada apa namanya, kolam renang, itu airnya dari gunung. Airnya murni itu, bening, seger, non kaporit, enak airnya itu. Buat renang asik sekali. Ayo, ada namanya Villa Naga. Pernah dengar? Nah, itu air renangnya itu, kolam renangnya dari gunung itu. Oke. Kau udah pernah ke sana ya? Oh, ke sana. Ya,
Jadi wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi di balik seremnya gunung itu, kokohnya gunung itu, di baliknya ada keindahan. Nggak cuma karena tanamannya, bukan hanya warna batu, warna gunungnya tadi ya. Ternyata batu itu dipakai manusia untuk bangun rumah, bangun gedung. Walaupun meletus sekalipun nanti mengeluarkan apa? Pasir. Pasir paling bagus di batu bangunan pasir apa? Ya bekas itu dari gunung itu. Ada di Magelang namanya pasir muntilan namanya. Pasir muntilan itu pasir paling bagus. Makanya harganya mahal. Ya. Oke ya. Berikutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Ai kaifa busitat wa muddat wa muhhidat. Bagaimana bumi itu di busitat. Busitat itu artinya dihamparkan. Wa muddat dan dipanjangkan. Wa muhhidat dan disiapkan. Intinya bumi itu ya tanah yang kita pijak ini, kita mau apakan bisa. Kayak masjid kita ini tempatnya tinggi kan, dari bawah ke atas ini. Bisa. Antum mau apakan bumi itu, tanah itu bisa. Dan tanah ini, masya Allah, apalagi di Indonesia, batu dilempar jadi tanaman, tongkat dilempar jadi tanaman. Kita ngelubangin tanah sedikit saja keluar air. Belum nanti di wilayah-wilayah tertentu buka dikit keluar minyak. Buka dikit keluar emas. Buka dikit keluar nikel. Oh, nikel sekarang lagi mahal. Lagi dibutuhkan manusia. Bahan untuk baterai. Karena sebentar lagi mobil itu mobil baterai. Bukan mobil pakai premium atau pertalite atau pertamax. Pakai listrik. Bahan bakunya apa listrik? Pakai listrik? Ya pakai listrik. Pakai baterai. Nikel. Masya Allah. Jadi bumi dengan segala isinya dihamparkan untuk kita. Unik loh. Bumi ini dengan segala isinya bermacam-macam. Dengan material-materialnya yang bermacam-macam, bervariasi. Intinya untuk mendukung kehidupan kita. Ya semakin maju, bumi ini semakin dieksplor ya. Ketemu ini, oh ternyata ini bisa Pak untuk ini. Dulu orang kan gak kepikir minyak tanah, minyak bumi itu. Ya kan? Ada nggak dulu orang pakai minyak pertalite? Nggak ada. Tapi karena manusia mengeksplor itu ya, ketemu. Oh ternyata bisa dipakai ini, dipakai itu. Ternyata bisa jadi minyak untuk minyakin pesawat itu. Bisa terbang di atas ya. Apa namanya? Gasolin ya? Benzol. Ya, benzol ya. Kok bensin buat pesawat apa? Hah? Sudah pokoknya itulah ya. Bisa membuat terbang padahal dari tanah loh. Bisa terbang, ngalahin burung. Burung nggak secepat itu, nggak setinggi itu. Yang diterbangkan juga barang yang berat, berapa ton itu. Itu bahannya dari bumi juga. Masya Allah. Jadi ada tanaman, ada buah-buahan, ada pepohonan, ada rumputan, dan bahan-bahan material yang ada di dalam bumi. Ada besi, ada belerang, macam-macam bumi ini. Ya, di samping indah juga mengandung banyak material. Dan itu disiapkan untuk manusia, untuk kita semua. Ya, jadi ini ayat-ayat kauniyah, mulai dari onta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian tanah yang kita pijak ini.
yang kita tinggal. Nah, tentunya kalau orang mau berpikir, mau menggunakan akalnya, tidak ada yang mustahil. Maka kiamat mudah bagi Allah untuk mengadakannya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat-sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu, setelah melihat-lihat, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah juga sekaligus nikmat Allah, maka kemudian Allah perintahkan Nabi kita, fadzakir innama anta mudzakir. Ay fadzakir ya Muhammad an-nas bima ursilta bihi ilaihim wa idhum wa khawwifhum wal fat nadharahum ila darurati ta'ammul bihadil adillah wal barahin, dan seterusnya. Jadi dengan bukti-bukti ya ayat-ayat kauniyah ini sampaikan kepada mereka, ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, tentang nikmat Allah, tentang hari kiamah nanti. Mereka hidup di dunia tidak ya hanya di dunia saja, akan ada yang namanya akhirat. Dan tugas Nabi mengingatkan itu. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi tugas Nabi itu adalah al-balagh, menyampaikan. Fa innama 'alaikal balaghul mubin. Tugas Muhammad adalah menyampaikan dengan penuh keterus-terangan. Al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas, yang terus terang. Jadi tugas Nabi itu ya itu basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira, mengingatkan kabar yang buruk. Jangan sampai terkena keburukan itu. Kabar gembira kalau itu bisa kita dapat kegembiraan itu. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadzakir innama anta mudzakir. Nabi itu hanya menyampaikan saja, muballigh. Jadi sifat Nabi adalah tabligh, melekat di beliau itu adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Risalah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia ini enggak lalai. Karena manusia itu kalau enggak diingetin lalai, lupa. Padahal waktu di alam ruh ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Sampai di dunia lupa. Kenapa? Dapat casing bumi. Dapat casing dunia, casing bumi. Udah ketutup itu lupa. Itulah manusia. Makanya diutus Rasul, fadzakir innama anta mudzakir. Sekali lagi, tugas Nabi hanya menyampaikan. Adapun mereka menerima, fa'in, tadi kita baca di Ali Imran tadi ya, yang tadi salat maghrib, fa'in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau mereka Islam, berarti dia dapat hidayah. Kalau mereka berpaling, ya tugasmu hanya menyampaikan. Jadi Nabi tidak bertanggung jawab apakah orang itu dapat hidayah atau enggak. Kenapa? Hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sebenarnya engkau tidak menunjukkan orang yang engkau cintai. Namanya hidayah taufik ya. Kalau yang disampaikan Nabi itu namanya hidayah irsyad. Menyampaikan itu memberikan hidayah. Tapi hidayah irsyad. Tapi kalau orang kemudian menerima, itu namanya hidayah taufik. Itu hidayah dari Allah. Makanya Nabi itu al-hadi juga, yang memberikan petunjuk, tapi hidayah irsyad, mengarahkan, menunjukkan, mengingatkan. Ya sebatas itu. Adapun orang nerima, ya monggo. Nggak nerima, ya monggo. Tapi akibatnya, resikonya tanggung
sendiri. Itu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya fadzakir innama anta mudzakir. Jadi Nabi itu pokoknya mengingatkan. Ya namanya manusia, Nabi kan manusia juga ya. Kalau ada yang dapat hidayah, senang. Kalau ada umatnya yang nolak, yang menentang, bahkan memusuhi, sedih juga. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi sedih juga kan? Sedih. Ya gimana nggak sedih? Pamannya, ya, paman-pamannya itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jadi orang-orang yang dekat itu justru malah nggak iman, malah memusuhi, malah jadi biangnya, malah jadi gembongnya yang memusuhi Nabi. Bahkan suami istri siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu dua-duanya hammalatal hatab. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukan orang yang musaitir. Apa musaitir? Menguasai atau mukrih, yang memaksa. Itu nggak bisa menguasai manusia. Nggak bisa menguasai hati manusia. Nerima tidak itu bukan urusan. Yang penting kau sampaikan dengan baik. Ad-dar risalah, ya. Ballagh risalah wa addal amanah. Menyampaikan misi dan menyampaikan amanah. Itu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lasta alaihim bimusaitir. Jadi muhimmahmu, tugas besarmu adalah tadzkir, mudzakir. Bukan memaksa manusia, bukan menguasai manusia. Ya, mungkin kau bisa menguasai manusia. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Pernah dengar hadis nomor 8 Arba'in Nawawi? Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadah. Nah, harus disandingkan dengan ayat ini. Perang itu di hadis itu kalau orang-orang itu menentang beliau, menghalangi dakwah. Dakwah disampaikan dihalangi. Harusnya orang dengar nggak? Dengar. Nah, ini konteksnya begitu ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat, sholat, zakat. Ya kan? Hadis nomor 8 di Arba'in Nawawi. Ini konteks perang itu kalau orang itu menghalangi bahkan memerangi. Sehingga kemudian menghalangi dakwah ini sampai kepada yang lain. Konteksnya begitu. Makanya tetap Nabi adalah tugasnya mudzakir. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Nah, illa di sini kecuali orang yang berpaling dan kufur, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang besar. Nah, ini pemahaman ulama. Yang pertama, kecuali bagi yang menentang, yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang besar. Nah, tentunya sebelum mereka diadab di akhirat dengan azab yang besar itu, azab akhirat maksudnya ya, di dunia mereka diadab dengan kekalahan. Ini kalau istisnanya muttasil. Istisnanya muttasil. Udah belajar nahwu kan tentang istisna? Istisna yang bersambung. Engkau tidak bisa menguasai kecuali orang yang berpaling dan kufur. Artinya yang memerangi Nabi kemudian diperangi oleh Nabi. Kemudian mereka kalah. Kalau udah kalah apa? Harta rampasan perang, ada tawanan macam-macam. Sudah hina di dunia, hina di akhirat. Ada yang memaknai kecuali orang yang
berpaling dan kafir, maka orang seperti ini nanti di akhirat akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Jadi ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Muttasil artinya bersambung dengan ayat tadi yang sebelumnya atau terputus. Oke. Yang terakhir ayat 25 26, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Di sini sesungguhnya hanya kepada kami tempat kembali mereka. Dan sesungguhnya atas kami hisabahum. Inna alaina hisabahum. Hanya kami yang akan menghisab mereka. Ya. Jadi di sini jar majrurnya ilaina sama alaina itu didepankan. Itu menunjukkan apa? Lil hasri. Apa lil hasri? Tadi mengandung makna hanya. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Nggak akan kemana-mana. Jadi orang nanti ketika sudah mati meninggal, baliknya kemana? Ya kepada Allah. Mau kemana lagi? Mau nyari siapa? Tuhan mereka? Nggak ada. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan rujuk ilallah. Ketika di dunia nggak rujuk kepada Allah, nanti di akhirat akan rujuk kepada Allah. Ya cuma begitu. Wa in syarran fa syarrun, wa in khairan fa khairun. Kalau di dunia isinya keburukan, ya buruk yang dia dapat. Wa in khairan fa khairun. Kalau dia baik ketika di dunia, ya baik yang dia dapat. Maka nggak ada jalan pergi, jalan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jalan menghindar, itu nggak ada. Semuanya mengarah pada Allah. Nggak mungkin terus belok gitu, nggak mau balik, nggak bisa. Inna ilaina iyabahum. Mau nggak mengakui, ya nggak bisa juga. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kembali tadi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka sama sekali tidak ada jalan untuk lari. La mafarra lil mu'ridin wala khalasa lil mukadzibina minal iqab. Enggak ada jalan untuk lari, enggak ada jalan untuk menghindar. Jalan untuk khalas itu apa? Ya, menghindar lah ya. Jalan untuk bebas gitu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, nanti akan ada yang namanya hisab. Karena di dunia ini tidak semua orang zalim kadang malah mati duluan. Artinya matinya kayak enak gitu. Oh, belum tentu. Kelihatannya enak begitu. Nanti di sana azabnya paling berat. Ada orang soleh tapi belum beri balasan yang sempurna oleh Allah. Nanti dibalas secara sempurna ketika di akhirat. Ada orang baik malah mati gitu kan? Ada enggak? Nah, makanya nanti disempurnakan di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan pahala kalian nanti di hari qiyamah. Jadi balasan di dunia itu masih kecil kan? Kecil sekali. Rahmat Allah ada berapa? 100 apa 10? Satu dibagi di dunia untuk semua. Nah, nanti sisanya di akhirat. Artinya mayoritas nanti akan di akhirat. Jadi antum jangan berharap balasan yang sangat sempurna di dunia. Gak bisa. Kalau ingin sempurna ya nanti di akhirat. Maka inna alaina
hisab, thumma inna alaina hisabahum. Jadi hisabnya itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sul khatimah, dan hisab kita adalah hisab yang mudah. Makanya waktu kita di pesantren, kalau dengar ayat ini, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaban yasira. Artinya apa? Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah, bukan hisab yang susah. Kalau hisab yang mudah itu ada salah, Allah maafin, Allah ampuni. Itu hisab yang mudah. Sementara kita, ada nggak yang terbebas dari dosa? Nggak ada. Ada aja dari dosa. Tapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, hisabnya mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Intahaina min surati Al-Ghasyiyah. Insyaallah di pekan depan kita masuk ke surat yang ke 80 7 atau 6? 87. Surah Al-A'la. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.